HUT kelima Mio Indonesia, penguatan integritas jurnalistik di era digital dan AI. Bogor, Jawa Barat, memasuki usia 5 tahun, media independen online, Mio, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan kepemimpinan jurnalistik di tengah perubahan lanskap media digital yang kian cepat. Perayaan HUT kelima yang digelar pada 26 sampai 27 November 2025 di New Karwika Resort Hotel, Batu Layang, Cisarua, Bogor, diisi dengan rangkaian diklat kewartawanan bagi pengurus dan anggota dari berbagai daerah. Mengangkat tema, Leadership and Integrity in Journalism, menuntun pena, menyuarakan kebenaran, kegiatan ini menghadirkan dua pemateri kompeten. Dr. Kun Wardana Abioto, pakar kecerdasan artifisial, memberi pembekalan mengenai pemanfaatan teknologi AI dalam kerja pers. Sedangkan DRS Rustam Fahri Mandayun, tokoh pers nasional, memaparkan penguatan etika dan marwah profesi di tengah derasnya dinamika informasi. Dalam sambutannya, Ketua Umum Mio Indonesia menegaskan bahwa 5 tahun perjalanan organisasi bukan sekadar capaian usia, melainkan hasil dari komitmen bersama. Ia menyoroti pentingnya membangun karakter, menjaga kredibilitas, serta mengembangkan jejaring kolaborasi untuk menjawab tantangan zaman. Mio Indonesia harus memimpin dengan karakter, bukan sekadar jabatan, dan membela kebenaran dengan nurani, bukan sensasi. Integritas adalah identitas kita, tegasnya. Selain peneguhan nilai integritas, Ketua Umum juga mengajak seluruh anggota berani mengoptimalkan teknologi, terutama AI sebagai alat bantu dalam proses jurnalistik. Pemanfaatan teknologi disebut penting, namun tetap harus dibingkai etika dan tanggung jawab editorial. Mio Indonesia menetapkan 5 fokus penguatan organisasi ke depan, membangun kepemimpinan yang berkarakter, meningkatkan kapasitas redaksi, memperkuat kredibilitas media anggota, memperluas kolaborasi nasional, serta menjadikan integritas sebagai identitas organisasi. Melalui momentum HUT kelima ini, Mio Indonesia berharap dapat memperkuat perannya sebagai organisasi pers digital yang profesional dan berintegritas, dengan spirit bersama, bergerak, berkarya, berintegritas, satu suara, satu semangat, untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum DPP Mio, Bapak AYS Prayogi. Yang terhormat Bapak Dewan Pembina, Wakil Dewan Pembina Bapak Profesor Dr. Anton Suroto, SH, MH, MSc, sekaligus Ketum APIKI. Yang terhormat Bapak Taufik Rahman SHSOS, yang mungkin masih di jalan, selaku Dewan Pakar dari Mio Indonesia. Yang terhormat Ketum Mio, Bapak Raymond Somoho. Yang terhormat Bapak Waketum Mio, Insinyur Agung Karang, sekaligus Ketum GPIB, Gerakan Pendidikan Indonesia Baru. Yang terhormat Bapak Kun Wardana, hormat Bapak Rustam Fahri Mandayun, selaku narasumber hari ini. Yang terhormat Bapak Sigit Santosa, selaku moderator. Yang terhormat Ibu Bendahara Umum HIPJI, Ibu Kristi Andrini Lemon SE, selamat datang. Yang terhormat kepada Bapak Nasir Umar, selaku Dewan Kehormatan Ikatan Jurnalis Indonesia, selamat datang Pak Nasir. Yang terhormat kepada para perwakilan DPW Mio seluruh Indonesia beserta jajarannya, yaitu DPW Bengkulu, DPW NTB, Banten, DKI Jakarta beserta 5 wilayahnya, Sumatera Selatan, Muara Enim, Jawa Timur, meliputi Sumeneb, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Ponorogo, Gresik, dan sebagainya, Jawa Barat, serta Jawa Tengah. Serta para pengurus, anggota DPP Mio, serta tim panitia pelaksana yang begitu luar biasa. Terima kasih. Semua hadirin dan hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi di sini ya Pak, dalam acara Hari Ulang Tahun Mio yang kelima dengan tema Leader dan Integrity in Journalism, menuntut pena menyuarakan kebenaran. Di mana hari ini kita ada acara, yaitu meliputi acara pembekalan untuk kita semua dengan narasumber yang tadi saya sebutkan, salah satunya Pak Kun Wardana,
Abioto serta Bapak Ruslan Fahri yang akan memulai nanti di sesi pertama, di mana Pak Ruslan Fahri akan memberikan materi dengan menjadi wartawan profesional. Semoga ilmu tersebut bisa dapat kita jadikan bekal untuk lebih maju lagi ke depannya. Untuk itu malam hari pun akan ada acara puncak, begitu ya Pak Ketum? Ya. Ada yang akan dilakukan malam dinner, makan malam di aula ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan perayaan di area kafe ya Pak, di area kafe di sebelah sana. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para Dewan Pembina, Dewan Penasehat, para donatur, para sponsor yang telah mensupport acara ini sehingga acara ini dapat terjadi hari ini dengan baik dan sesuai harapan. Semoga acara ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua dan mendatangkan ilmu yang lebih baik lagi untuk menjadi wartawan yang lebih profesional lagi dan lebih berintegritas ke depannya. Saya rasa sekian saya atas nama panitia, saya selaku ketua panitia sekaligus sekjen MIO mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan kami selaku tuan rumah kepada para hadirin semua yang ada datang ke sini belum memuaskan atau ada kekurangan, mohon dimaafkan ya Pak. Semoga kedepannya bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Juga terima kasih kepada Ibu Ati yang selalu menjadi MC. Nah, saya rasa sekian dan terima kasih laporan panitia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Mio Indonesia. Mio Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sesepuh dan kini sepuh organisasi Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat yang selama ini menjadi rumah tempat yang saya banggakan para pemateri di sini. Yang terhormat Bapak Dr. Kun Pradana Yoto dan dalam perjalanan dengan kepakaran beliau di bidang AI yang tentunya nanti akan membuka kita terhadap jalan masa depan yang lebih baik tentang pers. Dan kepada yang hormat Abanda Dr. Ruslan Fahri Mandayu untuk hadir di depan, sosok tokoh pers nasional yang menjadi penjaga marwah profesi kita jika kita berusaha saat ini masih ajak di pelataran pers nasional di tengah disrupsi arus digital yang semakin deras. Ya, saya hormati rekan-rekan pimpinan organisasi pers, para verifikasi anggota MIO Indonesia, serta seluruh pengurus baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang menjadi tulang punggung dari para organisasi MIO Indonesia. Bukan itu? Saya akan kita memperbaiki ini. Dan tentu saja para tamu undangan serta panitia pelaksana penyelenggara yang sudah bekerja dengan hati, saya ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya atas terrealisasinya acara ini sesuai dengan rencana. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini berbeda bagi saya, bukan hanya karena MIO Indonesia
yang genap berusia 5 tahun. Karena saya melihat keluarga besar kita hadir di tengah semangat, energi, dan keyakinan yang sama bahwa Mio Indonesia ada untuk memberikan manfaat, bukan untuk sekedar eksistensi. Saya masih ingat betul ketika memulai perjalanan ini bersama para sesepuh dan pinsepuh yang tadi sudah disebutkan, juga ada 11 orang yang mengawal ini. Tentu ini juga sebuah perjalanan yang tidak bisa kita tidakkan, dan berdasarkan dari praktik itu sehingga akhirnya Mio berdiri selama 5 tahun sehingga saat ini. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah kebersamaan kita yang terus tetap terjaga dan juga berawal hingga detik ini dengan baik. Kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, dari perusahaan-perusahaan media yang tidak sejenis, tapi yang pasti kita melangkah dengan misi yang sama, yakni sepakat untuk menegakkan profesionalisme digital guna membangun ruang informasi yang lebih baik. Sesuai dengan makna pada tema tahun kelima ini, Leadership and Integrity in Journalism, menuntun pena, menyuarakan kebenaran, dan seyogianya kalimat itu tidak hanya sekedar slogan semata. Bagi saya pribadi, leadership and integrity adalah penting dan harus kita hidupkan, bukan semata hanya kita ucapkan. Akan tetap semangat yang ada dalam Ikatan Jurnalis Indonesia. Yang kelima, menjadikan integritas sebagai identitas organisasi. Sikap inilah yang akan menjadi pembeda kita dengan banyak organisasi lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan terima kasih seluas-luasnya. Bagi saya, Indonesia bisa berdiri kokoh hingga hari ini bukan karena saya, tetapi karena kita semua, karena kerja sudi semua pengurus, karena dedikasi para pemimpin redaksi, dan karena komitmen para senior yang selalu membimbing kita semua dengan berbagai asupan-asupan yang baik. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita selalu belajar dan tumbuh dari pengalaman dan juga dari berbagai peristiwa penting, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya ingin mengajak kembali untuk menetapkan kesepakatan kita dengan tadi sudah dapat itu akan menjadi tradisi dimanapun, baik di tingkat pusat, wilayah maupun tingkat kabupaten kota, untuk selalu digelorakan semangat itu. Siap? Siap kita? Mio Indonesia. Mio Indonesia Jaya. Luar biasa, luar biasa. Saya senang sekali atas kehadiran dari teman-teman yang hadir pada hari ini. Saudara banyak yang menjawab kepada saya tentang kehadiran mereka yang ingin berbalik, ingin sama-sama di sini. Tadi ada support katanya tadi yang ada dari malah ikut di Jogja ya, yang begitu gegap kita, karena memang pada saat itu di awal-awal pertama pembentukan itu berbarengan di bulan, kalau nggak salah itu di bulan November atau Oktober ya, Oktober itu, karena 10 Novembernya ada di Jogja, sekaligus sudah ulang tahun yang pertama itu Mio dilaksanakan di sana. Tapi sebelum-sebelumnya itu jangka waktunya itu hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu betul-betul berbeda. Tentu desah ini akan terus tetap kita gelorakan, yang dimulai dengan tadi yel-yel yang menjadi penyemangat, dan saya kira hal ini bisa menjadi tradisi kita untuk menjadi sebuah semangat yang bersamaan itu supaya tetap terjaga. Baik, itu saja barangkali saya sampaikan. Bertepatan dengan ulang tahun yang kelima ini, semoga ulang tahun kelima Mio ini menjadi tonggak bagi perjalanan kita berikutnya,
perjalanan yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih bermanfaat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Selamat ulang tahun ke-5 Indonesia. Mari kita melangkah dengan keyakinan bahwa kepemimpinan dan integritas adalah kompas masa depan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satyo. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih dan saya hormati, dan jika saya sebutkan satu persatu dari para sumber Bapak Gubernur dan dari Dewan Pers dan juga dari konstitusi dan sekaligus untuk semua tamu-tamu yang terhormat dan semua keluarga DPW MIO yang ada di Indonesia yang sudah hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili atau karena masih dalam OTW kesiangan, jadi sekaligus saya mewakili Dewan Pembina maupun Dewan Penasehat. Saya hanya ingin menyampaikan, saya mengapresiasi sekali. Ini contoh untuk yang saya katakan ulang tahun MIO yang ke-5. Walaupun panitia ini perbedaan pendapat, buat saya disinilah nilai baiknya MIO ini. Jadi perbedaan sama juga kita bicara tentang DPW MIO yang ada di Indonesia. Tanpa perbedaan kita tidak bisa hadir ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan MIO Indonesia, yang saya hormati hari ini yang hadir ya pemateri dari Dewan Pers, yang saya hormati rekan-rekan sekalian, rekan-rekan MIO se-Indonesia. Saya didikte untuk memberikan sedikit sambutan. Statusnya sebagai Dewan Kehormatan ya, itu sebenarnya salah. Saya di aklamasi kemarin itu di IG sebagai anggota Dewan Pembina. Jadi biar lebih dekat ke bawah. Kalau kehormatan terlalu jauh, mau dekat ke bawah itu tidak muat. Itu ada informasi yang harus. Saya berdiri di depan, saya jadi ingat sekian tahun lalu. Bukan sekian tahun lalu, masih ada kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Terakhir saya buat yang namanya rapat kerja nasional di hotel Spa Mangga Besar. Ya, dan selama ini memang sudah sering kali kerjasama dengan IG yang terakhir kali itu di Hotel Bali Hill di Bali waktu itu. Peserta kita sampai ratusan orang. Dan saya tidak mungkin bahwa saya lahir memang gini. Yang kedua, mungkin saya bisa utarakan sedikit bahwa saya masih berstatus Wakil Ketua Umum IMO Indonesia. Ya, telur pertama dari IG bukan MIO, IMO. Ya, Ikatan Media Online Indonesia. Walaupun masih aktif sampai sekarang, walaupun belum ada pengakuan lagi kembali dari IMO, akan tetapi perlu rekan-rekan tahu bahwa IMO adalah anak daripada IG sama seperti MIO. Itu nggak bisa dipungkiri. Walaupun Ketua Umum Yakub Ismail menyatakan dia sendiri, tetap ini sekadar gambaran bahwa IG adalah center organisasi yang sudah menciptakan berbagai
organisasi di bawahnya diperhatikan secara benar. Karena apa? Kalau tidak, kita dianggap peternak media online dengan niat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, itu harus diperhatikan bahwa memang sekarang media online itu tidak serumit media cetak, ya. Gampang pengelolaannya, modalnya juga tidak terlalu besar, gitu ya. Tetapi tanggung jawabnya sama, tidak ada kurang lebihnya dengan media cetak. Tanggung jawabnya kepada publik nggak ada bedanya, dan ancaman hukumannya baik perdata, pidana maupun etik tetap sama, nggak ada yang berubah. Dengan demikian, kehati-hatian, kewaspadaan, akurasi menjadi nomor satu. Lanjut. Next. Nah, untunglah ya majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Selatan punya akal sehat dan mengakui kerja dari Dewan Pers. Karena apa? Kasus ini sudah diadukan ke Dewan Pers. Kasus ini sudah diselesaikan oleh Dewan Pers melalui mekanisme Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dan sudah keluar rekomendasi dari Dewan Pers. Saya izin Ketum, Pak Wakil Ketum, dan Pak Dr. Andus Rustam. Saya Firda Mukmin dari Ketua DPW MIO Provinsi NTB. Ya, hapus tangan. Ya, jauh-jauh dari NTB, Pak. Luar biasa. Nah, saya sedikit ada dua pertanyaan yang saya mau sampaikan, Pak Dr. Andus Rustam. Jadi ada case di NTB, seorang jurnalis dikriminalisasi dan sekarang sudah P21 kasusnya. Tapi case-nya itu jurnalis ini mengupload sebuah status di media sosial Facebook, kemudian diupload status itu dengan narasi diduga dan tidak dimasukkan nama jelas si pelaku ini. Jadi cuma dimasukkan ada dugaan praktek tambang ilegal galian C di Sumbawa, kemudian dimasukkan nama inisial saja dan ada kata diduga di situ. Nah, tiba-tiba dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, kemudian naik sampai P21. Sampai kami di sana di NTB, teman-teman jurnalis juga memprotes, kemudian ada gesekan-gesekan dengan LSM yang membela jurnalis juga, tapi tetap juga P21 tidak ada jalan untuk damai karena pelapornya juga tidak mau berdamai, Pak. Juga mungkin bisa mengkritisi dugaan-dugaan itu, tapi dikriminalisasi. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya sesuai dengan pedoman Undang-Undang Pers, apakah ada berita-berita yang atau informasi yang tidak perlu konfirmasi? Karena tadi kan kita harus konfirmasi dulu setiap pemberitaan. Apakah ada sesuai dengan pedoman Undang-Undang Pers itu, ada nggak berita-berita yang tidak perlu konfirmasi? Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih disampaikan. Apakah informasi yang disampaikan itu merupakan berita yang sudah dimuat, kemudian diupload ke Facebook akun pribadi? Nah, kalau itu berita dari sebuah media yang sudah resmi dimuat, ya, terus dimuat, diteruskan kembali ke media sosial orang per orang, maka yang pertama, kalau versi saya, tentang berita tersebut, tetap media tersebut lah yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada yang keberatan terhadap berita tersebut, maka kebenarannya ditujukan kepada media yang memuat. Tetapi kalau berita tersebut dimuat di akun media sosial individu personal, ya, teman-teman tolong ingat ya, pengelola media ya, itu maka menjadi tanggung jawab si personal tersebut jika ditambahin kata-kata yang bisa menyebabkan kerugian pada pihak lain.
itu sudah menjadi wilayahnya ITE, gitu ya. Tapi apapun kalau ini masih ada bau-bau output atau kadar jurnalistik, laporkan dulu ke Dewan Pers supaya biar Dewan Pers yang memberikan penjelasan ini perkara pers atau bukan, sehingga kalau ternyata dari pemahaman analisa Dewan Pers bahwa ini perkara pers, maka support terhadap teman yang wartawan tersebut menjadi lebih besar, gitu ya. Saya kira itu yang Pak AS Priyogi, Pak Ketum, Pak Wakil Ketua Umum MIO, Bapak Insinyur Agung Karang, dan Pak narasumber kita Pak Rustam. Izin saya Ervan, Pak, dari MIO Jakarta Timur. Sekarang ini kan kemajuan teknologi udah di mana-mana, Pak, termasuk di dunia internasional. Kadang-kadang di media-media ini sering menggunakan AI, Pak, untuk pemuatan berita. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana penggunaan AI tersebut di pemberitaan? Begitu aja. Terima kasih. Pedoman tentang penggunaan AI dalam kegiatan jurnalistik, ya. Pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistik. Jadi yang pertama dari peraturan tersebut bahwa ya, kalaupun kita menggunakan AI, dan tentu saja boleh, dan tentu saja sebagai alat bantu, maka yang bertanggung jawab akhir dari hasil kerja AI itu adalah penanggung jawab medianya. Dengan demikian, kalau ada kesalahan pada produk AI tersebut, maka penanggung jawab medianya yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu harus sebelum produk AI itu muncul di media, itu harus melalui tahapan yang akurasi dari editing, editor, dan lain sebagainya, sehingga apapun yang keluar sudah bisa dipastikan aman, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian. Nanti untuk lebih jauhnya bisa kepada Pak ahli AI nanti, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Bitular dari Tangerang, Banten. Saya sangat menarik tentang pemberitaan yang tadi tentang Pak Amran, terus yang di NTV, terus berkaitan dengan yang barusan, bahwa bisakah seorang wartawan dipidanakan? Itu Pak, ketika seorang wartawan sudah memiliki perlindungan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99, terus melaksanakan kode etik jurnalistik, menjalankan sesuai dengan mekanismenya, sumber dan narasumber semua sudah ditempuh, hal-hal yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik poin 1 sampai dengan poin 11, menurut hemat kami, moga aja Dewan Pers bahwa seorang wartawan tidak bisa dipidanakan. Harapan kami Pak itu. Kemudian dari sisi perusahaan ditutup atau dibredel mungkin bisa, tapi yang paling terpenting adalah safety personal dan safety corporation itu kami ingin diberikan perlindungan oleh Dewan Pers, karena semua persoalan individu dan perusahaan yang berkaitan dengan wartawan dan jurnalistik itu clue-nya ada di Dewan Pers, Pak. Moga-moga hari ini IPJI dan MIO bersinergi bersama dengan Dewan Pers yang hadir di sini dalam melaksanakan tugas mulianya, mencari jati dirinya, dapat perlindungan dari Dewan Pers. Permohonan kami dari situ. Yang terakhir, bisakah kami wartawan dipidanakan ketika melaksanakan peliputan? Terima kasih Pak. Nah, undang-undang pers itu adalah undang-undang yang melindungi pekerjaan wartawan. Karena itu soal bisa atau tidak, semua orang jahat pengennya wartawan masuk penjara, ya, itu kira-kira. Tapi dari pengalaman apa yang dijalani oleh Tempo, apa yang dijalani oleh teman kita dari daerah tadi juga, bahwa ternyata undang-undang pers dan Dewan Pers cukup efektif melindungi wartawan dari kriminalisasi.
Tapi tetap aja profesionalitas, integritas harus menjadi patokan utama. Setuju? Setuju. Terima kasih. Saya Ibu Eva Nisa, saya Ketua DPD Bengkulu. Pertanyaannya Pak mungkin agak melenceng dari materi tadi, tetapi ini amanah dari kawan-kawan media online di Provinsi Bengkulu. Mumpung ketemu sama Ahli Pres, kita sekalian mau bertanya Pak. Karena begini Pak, kita selaku pemilik media atau pengusaha media Pak ya, pertanyaannya sekarang untuk di daerah Bengkulu, Provinsi Bengkulu kita harus terdaftar di Dewan Pers supaya bisa kerjasama. Sedangkan kita kawan-kawan termasuk media saya sendiri tidak Pak ya, udah daftar di Dewan Pers sudah 2 tahun lebih sampai sekarang belum terverifikasi. Sedangkan kita udah bayar BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Kalau kita nggak bayar sekarang lewat pengadilan kita dipanggil, lewat pengacara negara. Pertanyaannya Pak, gimana supaya kami bisa secepatnya bisa terverifikasi di Dewan Pers? Karena itu udah ratusan media, udah ini sampai sekarang belum. Itu udah 2 tahun lebih yang punya saya sendiri Pak. Apapun syarat dan istilahnya persyaratannya udah kita penuhin semua. Bahkan untuk berita 15-21 hari udah kita laksanakan, tapi sampai saat ini belum ada respon dari Dewan Pers. Nah, gimana caranya supaya sekalian ini kita di Bengkulu supaya bisa gimana lah bantu kita kawan-kawan di Bengkulu Pak supaya bisa kerjasama dengan pemerintah, karena kita terganjal dengan Pergub Perwal Pak, dengan Pergub. Makasih Pak. Assalamualaikum. Sadar bahwa banyak orang yang mengalami kesulitan yang sama dalam melakukan verifikasi, dan kalau saya ngobrol dengan mereka-mereka staff yang ada di bencana, biasanya selalu juga jawaban sadar karena persyaratan yang ada belum terpenuhi gitu ya. Jadi persyaratan yang mana saya nggak terlalu peduli lah, dia terlalu jauh benar. Jadi memang persoalan yang semacam itu dialami oleh banyak pihak. Oleh karena itu ya harapan saya tentu ya lakukan komunikasi terus ke pendataan ya, itu pendataan kalau nggak salah ya, dan penuhi segala yang diminta oleh tim verifikasi ya. Dan memang sekarang peraturan wali kota, peraturan gubernur, ada bupati itu banyak yang mensyaratkan harus ada fakta bahwa mereka sudah terverifikasi medianya. Karena apa? Karena pemerintah setempat, kota, kabupaten ataupun provinsi harus bertanggungjawabkan dana yang dia keluarkan, yang harus dikerjasamakan dengan lembaga yang juga sudah terverifikasi ya. Saya kira itu saja Bu, jawaban saya tidak punya jawaban lebih melegakan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Baik, jadi sebetulnya saya ada PowerPoint ya, tapi ini masih menunggu ya. Mungkin sambil menunggu ya, saya senang sekali ya bisa berada di sini. Ini kawan-kawan semua dari seluruh Indonesia ya. Siap. Sama provinsi. Daerah juga keseluruhan Indonesia. 27 ya. Perwakilan wilayah. Ya. Siap. Nah, untuk itu saya ingin sekali yang mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir jauh-jauh ya di sini, dan mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan penuh manfaat satu sama lain. Amin. Baik, saya mulai ya. Yang saya hormati Pak Yogi, Pak Atok ya, Pak Taufik, Pak Agung, kemudian luar biasa. Beliau adalah senior dan guru saya nih, yang saya banyak belajar sama beliau, pengalaman beliau. Dan di sini juga ada teman-teman IJI juga ya, banyak yang dari Mio juga. Pak Nasir, ya, ada Pak Nasir ya di sini. Ya. Ibarat AI ini seperti ombak tsunami yang kalau kita nggak antisipasi, ini kita bisa tenggelam. Ya. Jadi memang kita harus bisa melakukan sebanyak mungkin adaptasi
dan kita bisa mempelajari apa itu AI sebetulnya dan perubahan-perubahan apa yang dilakukan oleh AI khususnya di dalam bidang media ini. Ya, ini cukup penting. Nah, kemudian karena AI ini maka ada yang namanya transformasi jurnalisme. Ya. Jurnalisme bukan hanya jurnalisme konvensional, dia bertransformasi menjadi jurnalisme intelektual. Maka dari itu judul yang saya sampaikan di sini adalah jurnalisme intelektual dan transformasi media di era AI. Kalau kita lihat ya saat ini banyak sekali informasi, tetapi banyak juga misinformasi dan disinformasi berseliweran, banyak sekali hoax ya. Bahkan kemarin ya, nggak usah di Indonesia ya, di Amerika, negara yang sudah sangat maju, itu yang namanya deepfake ya. Jadi misalnya ada orang yang terkenal, apakah itu menteri, anggota dewan ya, dia bisa dirubah omongannya ya dengan muka yang sama, dengan aksen yang sama, dengan mimik muka yang sangat meyakinkan ya, sehingga masyarakat dan publik ini mempercayainya. Saya selaku umum dan selaku pribadi, saya mengapresiasi atas kehadiran teman-teman yang jauh datang dari NTB, dari Sumalungun, dari Sumedang, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga dari daerah lain yang tidak tentu. Intinya bahwa saya merasa terima kasih. Mio 5 tahun sampai dengan sini ajak bukan karena saya, tapi karena kalian. Yang selalu menjaga arah kita untuk tetap baik dan perspektif pelataran pers nasional. Terima kasih. Semoga di depan Mio akan lebih bisa memberikan sesuatu sumbangsi yang terbaik untuk negara ini. Beliau sudah tadi membuat kisi-kisi di dalam pemaparan beliau tadi, Pak Kun Wardana. Artinya bahwa ke depan Mio dan IPI akan terus bergandengan dan bisa memberikan terhadap pers nasional yang lebih berkeadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Mio. 1, 2, 3. Hari ini Happy birthday,
HUT kelima Mio Indonesia, penguatan integritas jurnalistik di era digital dan AI. Bogor, Jawa Barat, memasuki usia 5 tahun, media independen online, Mio, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan kepemimpinan jurnalistik di tengah perubahan lanskap media digital yang kian cepat. Perayaan HUT kelima yang digelar pada 26 sampai 27 November 2025 di New Karwika Resort Hotel, Batu Layang, Cisarua, Bogor, diisi dengan rangkaian diklat kewartawanan bagi pengurus dan anggota dari berbagai daerah. Mengangkat tema, Leadership and Integrity in Journalism, menuntun pena, menyuarakan kebenaran, kegiatan ini menghadirkan 2 pemateri kompeten. Dr. Kun Wardana Abioto, pakar kecerdasan artifisial, memberi pembekalan mengenai pemanfaatan teknologi AI dalam kerja pers. Sedangkan DRS Rustam Fahri Mandayun, tokoh pers nasional, memaparkan penguatan etika dan marwah profesi di tengah derasnya dinamika informasi. Dalam sambutannya, Ketua Umum Mio Indonesia menegaskan bahwa 5 tahun perjalanan organisasi bukan sekadar capaian usia, melainkan hasil dari komitmen bersama. Ia menyoroti pentingnya membangun karakter, menjaga kredibilitas, serta mengembangkan jejaring kolaborasi untuk menjawab tantangan zaman. Mio Indonesia harus memimpin dengan karakter, bukan sekadar jabatan, dan membela kebenaran dengan nurani, bukan sensasi. Integritas adalah identitas kita, tegasnya. Selain peneguhan nilai integritas, Ketua Umum juga mengajak seluruh anggota berani mengoptimalkan teknologi, terutama AI sebagai alat bantu dalam proses jurnalistik. Pemanfaatan teknologi disebut penting, namun tetap harus dibingkai etika dan tanggung jawab editorial. Mio Indonesia menetapkan 5 fokus penguatan organisasi ke depan, membangun kepemimpinan yang berkarakter, meningkatkan kapasitas redaksi, memperkuat kredibilitas media anggota, memperluas kolaborasi nasional, serta menjadikan integritas sebagai identitas organisasi. Melalui momentum HUT kelima ini, Mio Indonesia berharap dapat memperkuat perannya sebagai organisasi pers digital yang profesional dan berintegritas, dengan spirit bersama, bergerak, berkarya, berintegritas, satu suara, satu semangat, untuk Indonesia.